Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembahasan tugas asas Black dan Graphicolor part 2. Simak baik-baik anak-anak. Nah, untuk nomor selanjutnya, kalau di LKS ini adalah nomor 2, tetapi di urutan tugas ini adalah nomor 3. Nah, anak-anak kemarin sudah membahas mengenai Graphicolor untuk nomor 2. Maka yang nomor 3 ini kita tuliskan lagi anak-anak. Apa saja yang diketahui di soal? Coba perhatikan dulu. Perhatikan grafik S yang dipanaskan hingga mengalami perubahan seperti grafik berikut. Jika massa S 500 gram, maka dituliskan dulu di sini massa atau M sama dengan 500. 500 satuannya jangan lupa, satuannya adalah gram, maka dituliskan gram. Kemudian di sini kalau jenis S berarti C, kalau jenis itu C, di situ masih S, berarti CS sama dengan, di situ tulisannya 2100, satuannya jangan dilupakan, joule per kilogram, derajat Celcius. Kemudian kalor lebur berarti dia L. L-nya berapa anak-anak? 336.000 joule per kilogram. Nah, dilanjutkan yang berikutnya yang diketahui ada kalor jenis air. Nah, di sini 4.200. Maka C air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita lanjut anak-anak. Kalor uap, maka ditulislah yang diketahui U. Uapnya berapa? 2.268.000. Satuannya jangan lupa joule per kilogram. Nah, yang ditanya anak-anak sekarang berarti yang ditanya adalah kalor yang diperlukan dari proses S sampai U. Berarti kalor adalah Q, S sampai U berarti Bu Fitri nulisnya SU. Kalor SU-nya berapa? Nah, mari kita cari anak-anak. Coba diperhatikan grafiknya. S sampai U. Berarti S itu yang di sini. Nah, yang di sini S, yang warna merah. Dan yang warna hijau adalah sampai U. Berarti kita tuliskan anak-anak. Kalau S sampai U, berarti yang merah dulu dikerjakan. Per hurufnya dulu. S sampai T. Nah, wujud di sini apa anak-anak? Tadi tolong diingat, awalnya adalah S. S itu di mana? S itu di bawahnya 0 derajat. Suhunya ini di bawah 0, maka wujudnya masih S. Kemudian Q sampai R di sini dia melebur. Setelah itu menanjak lagi, berarti di sini posisinya air. Berarti di sini, Bu Fitri kasih tahu ya, di sini posisinya air. Nah, terus di sini berarti dia menguap T sampai U. Kalau menanjak kemarin rumusnya apa? Di video sebelumnya, kodok macet, macet, macet. Kalau menanjak berarti macet. Nah, berarti kalau cuma S sampai T dulu anak-anak. Berarti di sini dulu. Nah, di sini berarti Q sama dengan M, C, delta T. Nah, tapi ya ditambahkan. M di sini M siapa? M-nya cuma ada satu. C di sini C siapa? C air. Jangan keliru. Karena sudah melebur tadi. Berarti di sini C air anak-anak. Kemudian suhunya di sini. Ada yang belum ditambahkan. Berarti Ibu Fitri tuliskan ya. Delta T. Untuk delta T yang ST dulu. ST berarti suhunya berapa? Berarti T dikurangi S.
T suhunya berapa anak-anak? T di sini suhunya 100, S-nya 50, berarti 100 dikurangi 50. Maka jawabannya berapa? Ya 50 derajat Celcius. Oke, ini perubahan suhunya. Lanjut. Tadi yang warna hijau di sini TU. Setelah wujudnya air, maka kalau dipanaskan dia akan menguap. Berarti yang lurus hijau ini adalah proses menguap. Maka rumusnya apa kalau ada menguap, anak-anak? Berarti Q sama dengan M dikali U. Nah, berarti kita menghitung 2, anak-anak. Maka kita tuliskan dulu di sini jawab. Nah, sebelumnya Bu Fitri garis dulu, biar tidak bertabrakan. Oke, nah, kita isikan jawab itu berarti Q, mulai dari yang ditanya dulu. QSU, kan pertanyaannya QSU. QSU itu berarti terdiri atas 2. QST plus QTU. Jadi kalian menghitung 2 baru ditambahkan. Nah, kenapa? Karena S sampai U. S sampai U berarti S sampai U. Mari kita hitung, anak-anak. Berarti kita akan menghitung yang pertama dulu. QST. QST tadi rumusnya apa? ST, coba dilihat di grafiknya. Kodok macet. Berarti M kali C kali delta T. C di sini adalah C air. Nah, mari diisikan masanya. Ini belum diubah ke kilogram, berarti 500 gram ke kilogram adalah 0,5 kilo. 0,5 kilo, berarti tulislah di sini. 0,5 dikali C air berapa, anak-anak? Cek. Diketahuinya 4.200. Dikali perubahan suhunya berapa? 50. Hasil kalinya berapa, anak-anak? 105.000 joule atau joule. Nah, sampai sini kita ubah sekalian, anak-anak. Kenapa harus diubah, Bu Fitri? Karena dilihat pilihan jawabannya kilojoule. Semua kilojoule, kilojoule, kilojoule. Maka ini juga harus diubah dulu ke joule, ke kilojoule. Jika ke kilo berarti bagi 1000, anak-anak. Maka hasilnya adalah 100 dibagi 1000 berarti dibagi 0,3. Nah, berarti sisanya tinggal 105 kilojoule. Nah, ini untuk yang QST. Nah, QST ya, anak-anak. Kita lanjutkan untuk yang QTU, berarti QTU sama dengan QTU-nya berarti rumusnya tadi apa? M kali U. Ingat, dia setelah jadi air dipanaskan menguap. Berarti M kali U. M-nya masih sama. 0,5 dikalikan. U-nya berapa di situ, anak-anak? Uapnya 2.268.000. Nah, tinggal kita kalikan. Maka hasilnya berapa kalau dikali? Kalau 0,5 dikali 2.268.000, maka hasilnya adalah 1.134.000. Satuannya adalah J. Nah, ubah sekalian, anak, ke kilojoule, maka menghilangkan 0,3 atau komanya maju 3. Berarti jawabannya 1.134 kilojoule. Nah, sudah. Oke, sebentar. Nah, ini untuk yang TU. Untuk yang TU ya, anak-anak. Maka jika ditanya keseluruhannya atau QSU, tadi kan tinggal ditambah. Ingat ya rumus yang atas ini, Bu Fitri kotak merah.
Tadi kalau nyari QSU berarti adalah menambahkan dari ST ditambah TU. Maka hasil tambahnya berapa anak-anak? Boleh dibersusun atau boleh langsung. 105 ditambah dengan 1134. Maka hasilnya adalah 9, 3, 2, 1. 1239 satuannya adalah kilojoule. Maka jawabannya adalah yang dadu. Nah, dilihat pilihannya ya, jawabannya adalah D. Oke, pembahasan nomor 3 cukup. Untuk pembahasan soal nomor 3 di LKS, tapi di urutan tugas ini nomor 4, maka kita langsung menuliskan saja apa yang diketahui di soalnya. Maka yang diketahui pertama, coba membacanya harus urut ya nak, dari atas. Biar kalau ada informasi di atas tidak tertinggal. Nah, yang atas grafik bagian. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara suhu dan waktu pemberian kalor pada 0,5 kg es. Berarti 0,5 kg yang dipanaskan sampai seluruhnya menguap. Maka di situ masanya berapa anak-anak? Masanya adalah 0,5 kg. Kemudian kalor jenis es, berarti kalor jenis adalah CS. CS-nya adalah 2100. Satuannya jangan lupa, Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air. Nah, air berarti CS. C air, mohon maaf. C air sama dengan 4200. Satuannya jangan lupa, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lagi, di situ kalor lebur, berarti L-nya anak. L-nya 336.000. Satuannya Joule per kilogram. Oke, lagi terakhir. Kalor uap berarti U sama dengan 2.260.000. Satuannya Joule per kilogram. Maka yang ditanya, maka dikasih spasi anak-anak nanti untuk menuliskan deltanya. Berarti dit itu adalah ditanya. Di situ apa yang ditanya? Banyaknya kalor. Berarti kalor adalah Q. Q apa di sini yang diperlukan dari Q sampai S? Berarti QS. Karena soalnya QS. Berapakah itu? Nah, kemudian kita garis dulu anak-anak. Nah, kita cek grafiknya sekarang. Cek grafiknya yang ditanya Q sampai S. Q sampai S berarti melewati Q, lalu R, lalu S. Maka yang dikerjakan dulu adalah dua huruf pertama atau grafik yang Q sampai R dulu. Posisinya tadi apa? Wujud awalnya dia S. Berarti S itu di bawah 0 derajat. Di sini S. Kalau es dipanaskan, maka dia akan melebur. Maka melebur itu terjadi di Q sampai R. Nah, Q sampai R adalah melebur. Berarti rumusnya adalah kita tuliskan. Di sini rumusnya berarti Q, lebur itu berarti simbolnya apa? L. Berarti Q sama dengan M kali L. Dilanjutkan sampai S, berarti yang menanjak. Menanjak dari apa? Dari R sampai S saja. Jika dari R sampai S, maka menanjak rumusnya sudah otomatis kodok macet. Maka dituliskan Q sama dengan M kali C kali delta T. C di sini C siapa anak-anak?
Es kalau dipanaskan maka tadi melebur. Setelah melebur berarti wujudnya jadi apa kalau di warna hijau ini? Wujudnya sudah jadi air. Berarti C air di sini. Oke. Nah, tapi ada yang belum terselesaikan. Apa? Lihat suhunya anak-anak. Ada perubahan suhu di mana di air. Coba dicek di air. Maka kalau di air, dari mana S kurangi R? S dikurangi R. S-nya berapa anak-anak? S-nya di situ lurusannya 50 derajat, dikurangi R-nya berapa? Suhunya 0. Maka jawabannya adalah suhunya 50 derajat Celcius. Kita tuliskan jawab. Oke, berarti untuk menjawab akan ada dua perhitungan. Tadi yang ditanya adalah Q sampai S. Nah, sama dengan Q sampai S berarti melewati QR, atau boleh Bu Fitri tulis QR ditambah QRS. Nah, ada dua yang harus dikerjakan. Karena Q sampai S berarti Q sampai S. Yang pertama, kita menghitung QQR. QQR tadi rumusnya apa di sana? M dikali L. M-nya berapa anak-anak? 0,5 dikali L-nya berapa? L-nya 336.000. Sama dengan berapa hasil kalinya anak-anak? Kalau 0,5 dikali 336.000 berarti 168.000. Satuannya apa? Joule. Oke. Lihat lagi anak-anak. Di pilihan jawaban itu semua kilojoule, kilojoule, kilojoule. Maka harus diubah ke kilo. Kalau mengubah berarti komanya maju 3. Atau nolnya dihilangi 3 jadi 168 kilojoule saja. Kemudian yang berikutnya kita menghitung apa? Yang QRS. QRS rumusnya apa anak-anak? Macet. Macet, macet, macet. Macetnya C-nya menggunakan siapa di sana? Iya, di sana adalah air. Maka ditambahi di sini air. Kemudian diisikan anak-anak. M-nya itu 0,5 dikali C airnya berapa di sana? Yang diketahui 4.200 dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya adalah delta T 50 derajat Celcius. Maka jika dikalikan hasilnya adalah, ini sama ya perhitungannya seperti yang awal, 105.000 joule. Oke, C. Maka yang dituliskan adalah ke dalam bentuk kilojoule. Maka kita maju koma 3-nya. Komanya maju 3 jadi 105 kilojoule. Oke, jadi kalau mencari QQS atau kalor dari QQS tinggal kita jumlahkan hasil yang kita hitung tadi. Maka jika dijumlahkan hasilnya berapa anak-anak? Mari kita hitung. QQS. Bu Fitri bersusun atau ke samping sama saja. Ke samping ya, 168, yang atas 168, ditambah 105. Maka akan menghasilkan, sebentar, 273 kilojoule. Maka jawabannya adalah A. Oke, jawabannya A. Nah, sampai sini mohon untuk dibenarkan. Apabila ada yang salah, silakan untuk belajar. Dan terima kasih untuk anak-anak semua.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.